Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Badung. Saya Imade Yoga Astawa dari SD 10 Jimbaran. Saya Niputu Indrayani dari SD nomor 1 Gulingan. Saya Nika Deverianti dari SD 1 Kedawanan. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Oke, Om Swastiastu, Ibu Feri. Om Swastiastu, Pak Yoga. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Oke, senang sekali saya bisa bertemu dan berbincang-bincang dengan Ibu Feri hari ini. Sebelumnya, apa kabarnya nih Ibu Feri? Astagfirullah, sangat baik, Bapak. Oke, luar biasa. Syukurlah kita berdua dapat dalam keadaan baik. Ya Bu Feria, sebelumnya kita mulai proses coaching. Di sini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat Bu Feria. Dalam hal ini saya melihat dan mengamati proses coaching yang akan Ibu Feri lakukan bersama coachingnya Ibu nanti. Namun sebelum itu Ibu Feri memulai percakapan bersama coach nanti. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik observasi yang akan digunakan nanti. Agar Ibu Feri tahu apa yang saya amati nanti, seperti itu Bu Feri ya. Nah, Ibu Feri dalam proses percakapan nanti, saya harapkan Ibu Feri itu sudah memiliki konsep dari seorang coach, yang dimana coach itu memiliki kemitraan, proses aktif, memaksimalkan kompetensi seperti itu Bu Feri ya. Dan tentunya nanti Ibu Feri sudah memiliki 3 kompetensi inti dari seorang coaching, yang diantaranya kehadiran penuh, kemudian mendengar secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, saya harapkan juga dalam proses percakapan nanti Ibu menggunakan alur cerita. Alur cerita itu seperti yang kita sudah ketahui, ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu Bu Feri ya. Nah, Ibu, untuk rubrik penilaian dalam observasi kali ini yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses coaching Ibu nanti, sebelum itu bagaimana Ibu bisa pahami sebelumnya? Bisa, Pak. Oke, bisa pahami ya. Nah, sebelum Ibu lanjut ke proses coaching, apakah boleh saya mengajukan pertanyaan? Tentu saja boleh, Oke. Pak. Terima kasih ya. Ibu, terkait dengan kompetensi coaching dalam proses coaching nanti, kompetensi coaching mana yang Ibu Feri ingin kembangkan? Begini, Pak, dalam proses coaching nanti saya ingin mengembangkan 2 kompetensi inti, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, seperti itu. Oke, luar biasa Ibu Feri. Berarti Ibu Feri ingin menginginkan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Benar Ibu ya? Nah, Ibu Feri, dari 2 kompetensi ini, kompetensi mana yang Ibu Feri ingin kembangkan secara spesifik? Baik, Pak. Tadi Bapak berbicara tentang 2 kompetensi. Ya. Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, terus supaya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coachee atau dan coachee saya bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik, bagus sekali ya. Memang benar, dengan mendengarkan secara aktif adalah kunci di mana kita bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach yang ingin kita berikan coaching seperti itu ya.
Nah, Ibu Ferry, di sini pertanyaan terakhir. Perihal indikator kecapaian. Di sini tentang tolak ukur indikator keberhasilan. Terkait dengan tolak ukur indikator keberhasilan, apa yang ingin Ibu tuju dalam percakapan ini? Nah, seperti ini Pak. Indikator yang ingin saya tuju dalam percakapan coaching nanti adalah, yaitu yang pertama itu penerapan Paulus Tirta secara lugas dalam percakapan coaching nanti, dan saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar bisa menemukan solusi secara tepat atas permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan tadi terkait dalam proses menggunakan alur tirta dan menggali ide dari coachingnya Ibu sendiri bisa tercapai dan tergali dengan maksimal. Itu ya. Baik Ibu Ferry, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan percakapan coaching Ibu nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih banyak ya Bapak. Tadi Bapak sudah memberikan masukan-masukan kepada saya bagaimana caranya saya nanti menghadapi coaching saya. Terima kasih banyak Pak atas peluang waktunya Bapak juga. Baik, sama-sama Ibu Ferry ya. Nah, apakah Ibu Ferry sudah siap nih untuk melakukan coaching? Astagfirullahaladzim ya Bapak. Ya, baik, kalau siap silakan Ibu lanjutkan. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Selamat pagi Minta. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu ya, saya dalam keadaan sehat Ibu. Baik, terima kasih ya sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan coaching hari ini. Terima kasih kembali Ibu ya. Berarti baiklah, untuk memulai percakapan kita, yang pertama saya akan bertanya kepada Ibu, apa sih sebenarnya tujuan utama yang ingin Ibu capai dalam pengelolaan kelas? Baik Ibu, dalam masalah pengelolaan kelas Ibu ya, sebenarnya saya itu ingin menciptakan kelas yang lebih interaktif Ibu, yang lebih interaktif dari sekarang ini. Baik, saya mengerti Bu. Berarti di sini Ibu ingin meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengelola kelas. Yang tadi Ibu jelaskan itu mengelola kelas yang interaktif seperti itu. Nah, bisakah Ibu menceritakan lebih detail Bu tentang tantangan apa yang Ibu hadapi saat ini? Baik Bu, kan gini Bu ya, biasanya pas saya ngajar gitu kan Bu, ketika saya menjelaskan atau istilah kita tanya jawab, bercerita sama anak-anak gitu, anak-anak itu di kelas tidak semua gitu Bu, tidak semua istilahnya menjawab apa yang saya utarakan, ikut aktif bertanya dan lain-lainnya. Dia sebagian itu ada yang masih lama diam-diam, kadang ada yang masih sibuk dia kayak gini sama pulpennya dia, sama pensilnya dia. Nah, kedepannya itu saya kepingin kelasnya lebih interaktif gitu Bu. Berarti ya saya cukup memahami dengan kondisi Ibu ya Bu ya. Berarti di sini anak-anak ada yang asik mengobrol sendiri, ada yang bermain dengan pensilnya sendiri, terus ada yang melamun juga ya Bu ya. Kayak apa gitu, melayang mungkin ya pikirannya. Gitu saat menjelaskan materi yang Ibu jelaskan tadi ya. Baik, selain hal itu, adakah faktor lain yang menurut Ibu berkontribusi pada situasi ini? Menurut saya ada Bu. Mungkin di sini ya saya kembali ke diri saya sendiri dulu Ibu. Mungkin di sini saya itu tidak terlalu ini istilahnya Bu, kalau misalnya ada anak-anak yang terlihat lain-lain atau terlihat sikapnya berbeda seperti itu, sebaiknya saya itu kan mendekati mereka. Baik itu ya istilahnya memberikan penguatan, memotivasi anak, itu kayaknya juga saya masih kurang Bu. Selain itu juga dalam hal media pembelajaran mungkin perlu ditingkatkan lagi agar anak-anak itu lebih terfokus dia. Selain itu mungkin ada juga kayak kuis-kuis yang harus saya berikan. Jadi ketika saya memberikan beberapa pertanyaan kan anak-anak jadi terpancing. Mungkin itu juga yang bisa menjadi faktor Ibu. Baik Bu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi,
kita bisa melihat Bu, ada beberapa area yang bisa kita eksplorasi bersama untuk meningkatkan penguasaan kelas dan antusiasme siswa seperti itu ya. Dengan tadi Ibu bercerita tentang Ibu memberikan soal-soal yang lebih ringan pada anak-anak, terus mungkin mengajak anak-anak bermain sambil belajar seperti itu. Mungkin dari situ anak-anak lebih aktif dan kreatif untuk mengikuti kelasnya Ibu. Dalam hal ini, langkah apa saja yang akan Ibu ambil untuk mengatasi tantangan? Langkah-langkah yang saya ambil itu Bu, mungkin dari yang pertama itu saya akan menyiapkan rencana pembelajaran yang jelas Bu ya. Di sana juga saya akan memasukkan beberapa metode pembelajaran. Setelah itu mungkin saya mencari kayak apa namanya itu ya, literasi gitu ya, tambahan-tambahan tentang bagaimana kita bisa mengajak anak-anak itu mengikuti kuis dengan baik. Mungkin saya juga belajar dari kosakata diperbanyak lagi seperti itu Bu, dan yang pentingnya saya harus bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di sekolah ini dengan lebih maksimal lagi. Ya, wah, idenya itu sangat luar biasa Bu. Dari ya. Baik, nanti Ibu akan menggunakan metode yang bervariasi seperti itu ya. Mungkin Ibu bisa mengajak anak-anak ke lingkungan sekitar sekolah Ibu, mungkin mengamati sesuatu yang ada di halaman seperti ya. Baik, memasukkan permainan edukatif dan aktivitas kelompok juga boleh sih Bu sebenarnya, biar anak-anak itu lebih aktif. Selain hal itu, adakah langkah lain yang Ibu gunakan? Langkah-langkah lainnya yang akan saya gunakan nanti, selain tadi kan sudah kayak kuis-kuis itu ya Bu, yang mungkin nanti juga pemaksimalan dalam kelompok itu. Pemaksimalan dalam kelompok mungkin nanti harus saya kelompokkan. Nanti saya pilih dulu apa yang saya pakai pengelompokannya, saya lihat dulu dari segi siswanya, saya amati dulu keadaan siswanya seperti itu Bu. Wah, keren sekali ya Bu ya. Nah, selanjutnya bagaimana langkah yang akan Ibu laksanakan untuk memastikan bahwa Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Langkah-langkahnya mulai minggu depan ini dan mulai sekarang biar saya siapkan dari awal dulu, dari awal yang pertama pasti saya akan rancang dulu seperti yang saya katakan tadi, saya membuat rencana pembelajaran. Dari sini dalam saya merancang ini juga harus menyiapkan nanti kan ada kuis seperti itu ya, alat-alatnya itu harus saya siapkan juga dari biar minggu depan nanti sudah bisa digunakan gitu. Harus saya targetkan minggu depan jadi sudah selesai gitu Bu, saya rancang nanti. Bagus sekali Bu ya, ternyata rencana dan rancangan itu sangat terstruktur sekali ya. Nah, berarti rencananya Ibu itu akan Ibu mulai minggu ini. Dan bagaimana saya bisa membantu Ibu dalam proses Ibu? Nanti saya mohon bantuan Ibu gitu Bu, Ibu bisa hadir ke kelas saya gitu Bu, untuk melihat, mengamati dan memberikan masukan dan saran kepada saya Ibu, dengan senang hati pas saya menerima saran dan bimbingan dari Ibu. Ya, tentu saya siap sekali sebenarnya Bu ya. Ingat Ibu itu tidak sendiri sebenarnya dalam hal ini. Banyak teman-teman dan terutama saya juga. Jangan ragu untuk menghubungi saya juga ya Bu ya, dalam hal membutuhkan dukungan atau saran dan tambahan, saran-saran yang harus Ibu perlu gitu untuk menambah gini anak-anak di kelas seperti itu. Terima kasih banyak Ibu atas masukan dan bimbingannya kepada saya Ibu. Ya, sama-sama Ibu ya. Saya yakin Ibu itu pasti bisa melakukannya. Dan jangan ragu ya Bu ya untuk menghubungi saya jika Ibu memerlukan atau ingin bertanya apakah dalam Siap, terima kasih banyak Bu. Baik Bu, kalau begitu sampai ketemu minggu depan ya Bu ya. Semangat dan tetap semangat pokoknya Bu. Sampai jumpa Ibu minggu depan dan terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa minggu depan ya Bu. Terima kasih. Oke, baik Ibu Ferry, tadi sudah saya amati proses
percakapan Ibu dengan Ibu Indra tadi ya terkait proses coaching. Ini saya sudah ada beberapa catatan Ibu terkait dengan proses Ibu tadi. Namun sebelumnya, sebelum saya sampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu. Bolehkah saya bertanya Ibu? Boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih Ibu ya. Baik Ibu Ferry, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu Ferry lakukan dalam proses coaching tadi? Begini Pak, untuk yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa pembukaan, terus kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kemampuan coaching seperti itu. Untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu Ferry. Jadi yang Ibu Ferry sampaikan barusan sudah sesuai dengan catatan hasil pengamatan saya tadi ya. Jadi dalam dalam catatan saya tadi Ibu Ferry sudah menyampaikan prinsip kemitraan, kemudian dalam Ibu Ferry juga terlihat dalam proses ngobrol tadi antara Ibu dan Ibu Indra tadi terlihat setara, tidak ada perbedaan seperti itu ya. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif di mana Ibu Ferry sudah menggali ide-ide dari seorang coach tadi yaitu Ibu Indra agar mengeluarkan solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Indra sendiri. Ibu juga saya lihat sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan kompetensi dari seorang Ibu Indra tadi ya. Kemudian Ibu Ferry juga sudah memberikan kompetensi sesuai dengan yang Ibu sampaikan pada pra-supervisi, di mana Ibu ingin mengembangkan dua kompetensi, yaitu mengembangkan kompetensi dengan aktif dan pertanyaan berbobot ya dulu ya. Oke. Nah, yang paling penting di sini Ibu Ferry, Ibu Ferry sudah melaksanakan percakapan dengan alur cerita yang dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, syukurlah dari gambaran umum yang saya amati tadi, kemudian saya catat juga proses coaching yang Ibu Ferry lakukan sudah sangat bagus dan luar biasa. Itu Ibu Ferry ya. Iya, terima kasih ya Bapak. Oke. Baik, nah Ibu Ferry, saya akan mengajukan pertanyaan terakhir. Dalam kompetensi apa yang Ibu inginkan kembali? Ya, saya ulangi, kompetensi apa lagi yang Ibu inginkan kembali? Di sini saya ingin mengembangkannya Pak ya, Ya. kompetensi kehadiran penuh. Oke. Mungkin karena menurut saya dari percakapan tadi, kunci saya terlihat masih ada unek-unek seperti itu ya Pak ya. Oke. Mungkin tadi seharusnya saya menggunakan teknik stop seperti itu, agar kunci saya merasa lebih nyaman, lebih rileks, dan untuk mengungkapkan pendapatnya seperti itu Pak. Oke, baik Ibu Ferry. Jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi dalam catatan saya Ibu Ferry sudah menyampaikan prinsip pemikiran tadinya. Oke, baik Ibu, Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian yang menjadi harapan Ibu untuk mengembangkan selanjutnya. Saya berdoa semoga Ibu mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dengan maksimal pada diri Ibu sendiri dan juga mengembangkan potensi yang lain agar semakin bagus dan semakin keren pokoknya Ibu Ferry ya. Oke. Dan dalam pengembangan potensi nanti juga diharapkan Ibu bisa menggali lagi, memberikan solusi kepada coaching yang Ibu coachingnya. Semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk proses coaching selanjutnya yang Ibu lakukan, dan juga untuk kedepannya kita bersama-sama memberikan layanan coaching agar tetap menggunakan alur cerita seperti Ibu ya. Oke.
tidak lupa juga di alur cerita itu kita memulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada reaksi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, baik Ibu Ferry, terima kasih banyak. Saya ucapkan ini merupakan proses yang luar biasa yang kita lakukan dan semoga proses ini berdampak besar ke depannya Ibu Ferry ya. Dan proses ini karena waktu saya akhiri seperti itu ya. Semoga Ibu Ferry sukses ke depannya semakin luar biasa seperti ini. Siap. Ya, baik jika ada salah kata saya mohon maaf Bu Ferry ya. Ya, saya juga mohon maaf ya Pak Emil Iya. kalau ada salah kata. Baik. Terima kasih banyak atas sarannya Pak Emil. Sama-sama Ibu Ferry ya. Terima kasih. Ya.